في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والوضع الاقتصادي الصعب، يقف معنا إخواننا في جمعية الوحدة الإسلامية الأندلسية. فلهم من شعبنا الشعب الفلسطيني المرابط في غزة كل الشكر والاحترام والتقدير. وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب. في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والوضع الاقتصادي الصعب، يقف معنا إخواننا في جمعية الوحدة الإسلامية الأندلسية. فلهم من شعبنا الشعب الفلسطيني المرابط في غزة كل الشكر والاحترام والتقدير. وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب. العدوان الإسرائيلي الغاشم والوضع الاقتصادي الصعب، يقف معنا إخواننا في جمعية الوحدة الإسلامية الأندلسية. فلهم من شعبنا الشعب الفلسطيني المرابط في غزة كل الشكر والاحترام والتقدير. وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب.
Bismillah, Ayah Bunda dan juga teman-teman semuanya, acara akan segera dimulai ya. Tinggal 1 menit lagi sambil kita menunggu dari teman-teman yang belum hadir. Yuk teman-teman silahkan duduk yang rapi dulu. Ustazah pengen lihat, boleh loh untuk teman-teman kameranya dinyalakan dulu. Ya, supaya Ustazah bisa tahu lihat teman-temannya. Ada Mbak Najla. Selamat pagi Mbak Najla. Selamat pagi, Us. Oke, alhamdulillah. Terus ada Mas. Waalaikumsalam. Ada Mas Rafa. Selamat pagi Mas Rafa. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Mas Icat. Selamat pagi Mas Icat. Selamat pagi, Us. Selanjutnya ada Mbak Rani. Mbak Rani, selamat pagi Mbak Rani. Belum sembuh? Minum obat belum? Ada Mas Abid juga. Ada Mas Abid. Selamat pagi Mas Abid. Selanjutnya ada Mas Ihsan. Alhamdulillah ada Mas Ihsan dan juga Mas Azam. Terus Ustazah lihat ada Mbak Saina. Terus ada Mbak Devina. Ada Mbak Zafira. Dan selanjutnya ada siapa lagi? Oh, ada Mbak Lukna. Ada Mas Niel. Ada Mas Radit. Ada Mas Ian. Ada Mbak Fatin. Ada Mas Yaki. Ini tapi Mas Yaki kameranya belum dinyalakan ya sama Mas Zen. Mas Zen belum dinyalakan. Ada Mas Niel. Ada Mas Radit. Dan juga Mas Hafiz. Ini Mas Hafiz kameranya juga belum dinyalakan. Silakan dinyalakan dulu biar Ustazah bisa lihat teman-teman semuanya. Nah, ini sudah jam 9 ya teman-teman ya. Nah, sekarang Ustazah mau ucapkan salam terlebih dahulu. Ustazah pengen cek dulu nih. Teman-teman dengar suaranya Ustazah dengan baik ya? Ya, oke. Nah, Ustazah mau ucapkan salam dulu untuk teman-teman semuanya. Dijawab ya salamnya Ustazah ya. Oke. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, kaifa haluk? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pripun kabare? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Coba Ustazah pengen lihat, mana gigimu? Ayo, giginya mana ini? Gigi. Siapa yang tadi pagi sudah gosok gigi? Aku. Iya. Nah, ini nanti Ustazah punya peraturan nih ketika menjawab pertanyaan Ustazah. Jadi ketika jawab pertanyaan Ustazah itu nanti jawabnya gini. Contohnya, siapa yang sudah gosok gigi? Rani Ustazah, Zafira Ustazah, Devina Ustazah. Seperti itu ya. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Oh, Masya Allah, semangat sekali. Teman-teman sudah sarapan, kira-kira sarapan pakai apa ini? Pada semangat sekali nih.
Ada roti, susu, sop. Terus apa lagi? Bubur ayam. Bubur ayam. Wah, Ustazah jadi lapar dengar teman-teman bilang makanan tadi. Nah, oke. Teman-teman, sekarang Ustazah pengen ada yang mau cerita tidak? Ini sebelum kita sebagai pemanasan ini, siapa yang mau bercerita? Kemarin lebarannya gimana? Idul Fitrinya kemana? Atau di rumah? Aku ke Mbak Akong. Oh, Mbak Najla ke tempat Mbak Akong. Terus yang lain? Ke tempat Akong sama Uti. Oh, ke tempat aku sama Uti, Mas Icat. Ada yang ke pantai juga. Wah, ke Nah, Masya Allah ya teman-teman, banyak ada yang ke rumah nenek, ada yang ke tempat Magelang juga. Oh, ke Magelang juga, Masya Allah. Kok nggak mampir tempatnya Ustazah? Nah, teman-teman, nih teman-teman kira-kira masuk Zoom ini mau lihat apa sih? Mau apa? Oh iya toh, mau lihat itu toh. Oh mobil. Sekarang Ustazah mau tanya, teman-teman itu kangen nggak sih sama sekolah? Kangen ya? Kangen sama Ustazah nggak? Kangen juga. Coba Ustazah pengen. Ya, oke. Sekarang coba Ustazah mau pemanasan dulu. Sebutkan nama-nama Ustazahnya. Siapa yang masih ingat nama Ustazahnya siapa aja? Ayo. Ya, oke. Sekarang coba yang Ustazah yang ada di kantor siapa aja? Siapa tahu? Ayo. Tia. Terus? Ustazah Indah. Yang ada di kantor itu. Ya, ada yang iya betul. Yang di kantor itu ada Ustazah Aulia, ada Ustazah Tia, ada Ustazah Iya. Oke. Nah, teman-teman. Aisyah kangen. Oh, Masya Allah, Mbak Aisyah. Iya, Ustazah juga kangen sama Mbak Aisyah. Lama nggak ketemu ya sama Mbak Aisyah ya. Oke, teman-teman semuanya, karena waktu sudah semakin siang, gimana kalau kita mulai? Ya, oke. Nah, silakan. Sebelum kita mulai acara virtual pada pagi hari ini, yuk kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran siapa, teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kehadiran Allah kita bisa berkumpul di Zoom ini. Meski lewat Zoom kita tetap harus bersyukur ya. Kita bisa dikasih nikmat sehat, kita bisa punya suara, punya telinga untuk mendengarkan. Nah, kita tetap harus bersyukur ya. Nah, tanpa kita punya halangan suatu apapun dalam berkumpul pada pagi hari ini. Nah, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita ilmu tauhid yang menjadi pegangan untuk kehidupan umatnya ya teman-teman ya. Kita selalu bersyukur ya Nak ya. Iya betul. Ayah bunda yang dihormati
yang saya hormati dan juga teman-teman semuanya yang Ustazah sayangi, yang Ustazah cintai. Nah, Ustazah mau membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Nah, susunan acaranya itu adalah yang pertama itu pembukaan. Nah, yang kedua itu tilawah atau pembacaan doa. Yang ketiga yaitu penyampaian informasi. Nah, yang keempat yaitu inti, yaitu video rihlah kita pagi hari ini. Dan yang kelima itu adalah lain-lain. Dan yang keenam adalah penutup. Nah, ayah bunda yang saya hormati dan juga teman-teman semuanya yang Ustazah sayangi dan juga Ustazah cintai, Ustazah rindukan, marilah acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnen, Salasa. Bismillah. Nah, hebat teman-teman sudah mau membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Nah, untuk yang kedua, yaitu tilawah. Nah, tilawah ini Ustazah akan dibantu oleh Mbak Fatin. Kira-kira Mbak Fatin mau baca surat apa ya? Nanti kita coba kita dengarkan dengan baik dan kita tebak. Itu Mbak Fatin membaca surat apa? Nah, ketika Mbak Fatin membaca surat, silahkan teman-teman duduk dengan rapi ya. Karena kita sedang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Silahkan duduk rapi anak-anak. Yuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fa'aud dzikra amma man istaghna fa'ambalahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'ah wa huwa yahsha fa amba anhu talah kalla innaha tazkirah faman syaa dzakara fi sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma au yadzakkaru fa'aud dzikra amma man istaghna fa'ambalahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'ah wa huwa yahsha fa'amba anhu talah kalla innaha tazkirah faman syaa min bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu
akbarah summa idza syaa ansyarah kalla bal kalla lamma yaqdi ma amara hal yang zuril insanu illa ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba fa inabau wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hadaika ulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis saffah yauma yafirrul mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillahu khairan untuk Mbak Fatin. Dan jazakumullahu khairan untuk teman-teman yang sudah mau duduk rapi dan mendengarkan dengan baik. Nah, semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah barokah untuk acara pada pagi hari ini, serta menjadi salah satu semangat untuk teman-teman lebih giat dalam murojaah di rumah dan juga menghafal Al-Quran. Nah, teman-teman, Ustazah mau tanya, tadi Mbak Fatin membaca surah apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Hebat, surat Abasa. Nah, kira-kira siapa yang sudah hafal surah Abasa? Siapa? Boleh loh mikrofonnya dinyalakan. Ya. Oh, Zafira sudah hafal, Masya Allah. Siapa lagi? Oh, Zaki. Itu siapa? Iya, Ustazah percaya teman-teman sudah mau menghafal dan sudah ada yang dihafalkan. Nah, Masya Allah, hebat. Kan teman-temannya Ustazah hebat-hebat. Bisa menghafalkan Al-Quran. Ya kan? Kan siapa yang mau ngasih mahkota di atas kepalanya ayah dan bunda? Siapa? Masya Allah semua ya. Barakallah, nak. Jadi di rumah jangan patah semangat ya. Meskipun kita belajar di rumah, kita tetap harus murojaah, menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu nanti insya Allah diberi hadiah oleh Allah, yaitu mahkota untuk ayah bunda. Oke, nah teman-teman, untuk selanjutnya kita menuju acara yang ketiga, yaitu penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Taman Tahfiz Anak Al-Wahdah. Kira-kira siapa ya kepala sekolahnya kelas di TK? Siapa yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Sudah Aulia. Iya, betul. Hebat, Ustazah Aulia. Nah, gimana kalau sekarang kita panggil Ustazah Aulia? Biar Ustazah Aulia mau muncul. Gimana? Ayo kita panggil Ustazah Aulia. Ustazah Aulia. Iya, Masya Allah. Iya, sebelumnya cek sound apa suara saya bisa terdengar? Terdengar, Ustazah. Oh iya, Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah di rumah?
Insya Allah semuanya baik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, ya sebelumnya ini nanti Ustazah akan memberikan beberapa informasi untuk ayah dan bunda ya. Jadi apa namanya? Ya dimohon kepada Bapak dan Ibu yang sekarang sedang mendampingi Ananda di rumah begitu untuk mengikuti agenda rihlah virtual sambil bisa ya menyimak beberapa informasi dari sekolah. Iya, bismillah, sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, semangat ya, luar biasa. Jadi kangen nih Ustazah. Ya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita ya. Dan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya di sini juga mewakili kepala kelompok bermain Al-Wahdah yaitu Ustazah Harni, yang pada kesempatan kali ini beliau berhalangan hadir begitu karena memang sedang ada agenda di Gunung Kidul begitu ya. Jadi ini sekalian begitu. Nah, sebelumnya kami seluruh keluarga besar Taman Tahfidz Anak KBTK Al-Wahdah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri ya kepada ayah dan bunda, bapak dan ibu serta anak-anak di rumah semuanya. Ya, semoga kita kembali fitri, Masya Allah ya. Dan ya kita nanti di tahun berikutnya bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan bunda, di sini saya akan memberikan beberapa informasi begitu terkait dengan proses pembelajaran ataupun yang lainnya. Beberapa informasi ini saya dapatkan beberapa saat yang lalu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Ya, untuk yang pertama ya, alhamdulillah ala kulli hal kita tidak terasa ya telah menjalani atau melalui pembelajaran BDR ya, kalau kita biasanya menyebutnya BDR atau belajar dari rumah yang Masya Allah ya sudah 1 tahun ya, Bapak dan Ibu di rumah sudah mendampingi Ananda ya, tidak bisa bersekolah karena memang kondisi begitu dan sudah 1 tahun, Masya Allah ya. Semoga tidak mengurangi semangat ya, tetap semangat membimbing anak-anak walaupun berada di rumah begitu ya. Iya. Nah, kemudian informasi yang kedua, menurut dengan SKB ya atau surat keputusan bersama 4 menteri, sebetulnya di bulan April tahun 2021 ini sekolah itu sudah diperbolehkan ya untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran offline di sekolah. Begitu ya, namun di Sleman sendiri kemarin dari Bapak Kepala Dinas itu menyampaikan belum menerapkan untuk melakukan pembelajaran offline di sekolah karena memang kondisi di Kabupaten Sleman sendiri yang ya belum kondusif begitu ya, masih banyak kemarin termasuk kabupaten dengan tingkat positif COVID yaitu terbanyak di DIY. Jadi dari Bapak Dinas itu belum mengambil kebijakan itu. Namun kalau dari SKB 4 menterinya itu bulan April kemarin sekolah sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka gitu ya atau offline di sekolahan. Iya. Nah, namun untuk bulan Juli ya atau tahun ajaran baru besok tahun 2021-2022 di bulan Juli itu dari Bapak Kepala Dinas kemarin menyampaikan bahwa untuk pembelajaran di sekolahan itu sudah wajib ya. Jadi kami dari sisi lembaga itu, lembaga pendidikan sudah diwajibkan oleh Dinas Pendidikan untuk kembali membuka sekolah dan anak-anak boleh belajar kembali di sekolahan di bulan Juli. Nah, ini juga tentu
tidak semena-mena langsung berangkat begitu ya, namun memang ada tentu ada kesepakatan izin dari orang tua begitu, karena semuanya juga atas izin orang tua ya. Jadi sekolah membuat kesepakatan dengan orang tua yang nanti misalkan orang tua setuju atau berkehendak untuk anaknya kembali belajar di sekolah, itu sekolah jadi sudah tidak menutup lagi begitu. Kalau yang tahun lalu kan mungkin atau satu tahun belakangan ini misalkan ada tuntutan dari orang tua, ayo Bu ke sekolah aja belajarnya. Namun kan di sekolah tidak membuka itu ya, tidak memperbolehkan itu begitu. Namun kalau untuk bulan Juli besok, ketika ada orang tua menginginkan untuk belajar di sekolah, ya berarti sekolah sudah tidak boleh untuk menolaknya begitu. Jadi boleh untuk melakukan pembelajaran tatap muka di bulan Juli itu, ya tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya, dan izin dari orang tua. Jadi misalkan di bulan Juli ada orang tua yang menginginkan untuk pembelajaran tatap muka di sekolahan, itu sudah bisa insya Allah. Nah, namun misalkan ada orang tua yang masih berat atau bagaimana dan pembelajarannya masih mau dari rumah begitu, itu juga dipersilahkan. Jadi semua dikembalikan ke orang tua dengan kesepakatan yang kita jalin begitu ya antara lembaga dan orang tua. Nah, kemudian terkait dengan COVID ini, jadi alhamdulillah di seluruh guru dan tenaga kependidikan di kami di TK maupun di KB itu alhamdulillah semuanya sudah vaksin ya. Sudah vaksin COVID baik tahap 1 maupun tahap 2. Hanya ada beberapa guru yang memang tidak bisa vaksin, dan itu pun karena memang alasan medis seperti hamil begitu, dan ada penyakit lain yang menyebabkan dia tidak bisa untuk vaksin. Namun alhamdulillah 90% itu sudah vaksin baik guru maupun tenaga kependidikannya. Ya, kemudian ada informasi juga ini kemarin dari Dinas Pendidikan yang disampaikan kepada kami. Jadi sebenarnya ada pengembangan vaksin COVID baru ya dari Universitas Gadjah Mada yang bisa untuk remaja dan anak-anak. Nah, sejauh ini kan memang kalau vaksin itu ya Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa divaksin adalah kan orang tua ya, orang yang sudah dewasa. Begitu. Namun ini kemarin dapat info dari Dinas Pendidikan bahwa akan ada pengembangan begitu ya vaksin COVID dari UGM yang bisa diberikan untuk remaja dan anak-anak. Namun ya ini juga harus melalui persetujuan ya orang tua. Dan ini nanti mungkin ya kita tunggu bagaimana ke depannya. Nah, untuk daripada informasi yang sudah kami sampaikan, nah untuk bulan Juni ini kan masih bulan Mei ya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, untuk bulan Juni besok, sebelum kita memasuki bulan Juli, tatap muka yang insya Allah akan kita laksanakan, kita mau ada tes begitu ya, uji coba atau uji coba tatap muka di sekolahan, yang itu nanti infonya akan kami sampaikan ya di grup kelas masing-masing. Jadi besok bulan Juni ini, sebelum bulan Juli yang tahun ajaran baru, kita mau mencoba untuk uji coba tatap muka kepada anak-anak sekalian, dan ini juga tidak wajib untuk semuanya. Namun bagi wali santri yang memang mau saja dan memang mau menandatangani begitu ya surat kesepakatan antara sekolah dengan wali santri begitu. Jadi nanti insya Allah bulan Juni kita mau uji coba tatap muka. Jadi nanti yang mau begitu ya untuk melakukan uji coba itu bisa, dan informasi selanjutnya nanti insya Allah akan disampaikan di grup kelas masing-masing ya, akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Misalkan nggak mau ikut uji coba tatap muka juga tidak mengapa, begitu. Kemudian, iya itu. Jadi terkait dengan info kedinasan dari Dinas Pendidikan kurang lebih itu. Dan kami dari Lembaga Taman Tahfidz Anak BTK Al-Wahdah juga membuka kesempatan ya kepada Bapak dan Ibu sekalian bagi yang ingin berdonasi, meluangkan menyisihkan begitu ya sedikit hartanya untuk membantu saudari-saudara kita di Palestina. Kami sudah membuka donasi itu yang nanti insya Allah akan kami salurkan ke sana. Info donasinya juga sudah kami share ya di grup kelas masing-masing, atau tadi juga di awal sudah disampaikan. Jadi monggo kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyalurkan donasinya bisa melalui sekolah begitu ya.
Ya, kemudian ya ini juga ada persembahan sedikit ya, rihlah virtual. Jadi kadang kok rihlah kok virtual gitu ya. Cuman ya ini sedikit kami mencoba berinovasi ya, bagaimana mengajak putra dan putri supaya ya tidak bosan di rumah. Ya semoga nanti bisa menikmati persembahan rihlah virtual yang kemarin sudah dirancang ya oleh ustadzah di sekolahan. Iya, begitu kurang lebih itu tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Iya, tak lupa kepada Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan bunda sekalian, anak-anak sekalian ya, tidak putus kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera mengangkat wabah ini, kemudian segala sesuatunya bisa kembali berjalan dengan normal, anak-anak bisa sekolah tanpa harus ada kekhawatiran seperti sekarang ini. Iya, itu yang dapat kami sampaikan, sedikit informasi dari sekolahan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun tidak kami sengaja. Terakhir, selamat menikmati nanti rihlah virtual untuk anak-anak. Ya sudah nggak sabar ya mau lihat rihlah virtual. Siapa yang sudah nggak sabar? Mau lihat apa ini ya kira-kira ya? Oh, Aisyah itu angkat tangan. Masya Allah. Iya. Ya, nanti setelah ini ya. Oh, Nia juga. Masya Allah. Ya, tunggu ya. Nanti setelah ini langsung kita akan menyaksikan rihlah virtual. Mau lihat apa ya kira-kira gitu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah baik. Masya Allah baik. Kami haturkan jazakillahu khairan atas informasinya Ustazah Aulia, dan ini seperti angin segar ya untuk kita semua. Udah mau tatap muka ini, udah mau belajar bareng ini di sekolah. Namun meskipun begitu kita tetap harus panjatkan doa kepada Allah supaya pandemi ini atau virus corona ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera, agar kita bisa betul-betul sekolah ya. Tidak mungkin karena new normal ini mungkin ada program baru dari sekolah ya. Kita tunggu saja ya Ayah Bunda. Nah, oke, selanjutnya teman-teman semuanya. Nah, kita menuju ke acara inti kita. Kita mau melihat rihlah virtual. Nah, kira-kira rihlah virtualnya kita mau lihat apa ya? Ada yang tahu mau lihat apa? Kebun binatang. Hewan. Iya, betul. Hewan, kebun binatang. Ustazah mau tanya, siapa yang pernah ke kebun binatang? Saya. Oh, Masya Allah, banyak sekali yang sudah pernah ke sana. Oh ya, Abid. Oh iya, oke. Semangat sekali. Oh iya. Ada 2 kali. Wah, Masya Allah ya, luar biasa. Oke. Nah, iya, oke. Teman-teman. Ya. Teman-teman. Nah, pada pagi hari ini Ustazah akan mempersembahkan video rihlah virtual kita. Nah, teman-teman silahkan mulai duduk rapi ya dan melihat video dengan baik karena nanti ada pertanyaan dari Ustazah. Kira-kira siapa ya yang bisa jawab pertanyaan dari Ustazah? Nah, makanya duduk rapi dan melihat dengan baik ya teman-teman ya. Nah, oke, Ustazah silahkan untuk memutarkan videonya Ustazah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman solih-solihah yang semoga dirahmati Allah. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semuanya sehat? Ya.
Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini, di hari yang sangat cerah ini, Ustazah akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kita membaca doa naik kendaraan dulu yuk. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Teman-teman solihah, Ustazah hari ini akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal binatang-binatang ciptaan Allah seperti yang sudah Ustazah jelaskan di awal ya, Masya Allah. Yuk kita mengenal berbagai jenis hewan apa saja yang ada di kebun binatang yang akan kita pelajari hari ini. Masih semangat teman-teman? Masih ya, Masya Allah. Nah, oleh karena itu, yuk kita langsung saja berangkat ke kebun binatang. Nah, teman-teman, ketika kita sudah sampai di sana nanti, jangan lupa ya untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah berlaku, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, dengan air yang mengalir. Kemudian setelah selesai mencuci tangan, jangan lupa keringkan tangannya ya, menggunakan tisu atau benda lainnya. Solih-solihah, apakah kalian tahu ketika kita sedang di luar rumah pun ada adabnya loh? Apa ya? Siapa yang tahu? Ya, betul. Ketika kita di luar rumah, hendaknya kita menjaga lingkungan dengan baik. Misalnya nih, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak memetik daun atau ranting sembarangan, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Nah, selanjutnya ketika kita berpakaian, hendaknya seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Dengan selalu menutup aurat dan juga sopan, karena Allah menyukai keindahan. Selain itu, di masa-masa pandemi ini teman-teman, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan loh. Dengan apa caranya? Yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan. Dan yang tidak kalah penting teman-teman, harus banyak minum air putih, makan sayuran, buah-buahan agar tubuh ternutrisi dengan baik, sehingga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Solih-solihah yang semoga dirahmati Allah, tahu tidak siapa yang menciptakan binatang? Ya, betul, yang menciptakan binatang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dituliskan dalam surah Al-Hasyr ayat 24, Allah berfirman, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama yang indah. Allah memiliki sifat al-musawwir, yang artinya yang melaksanakan apa yang ingin dijadikan sesuai dengan sifat yang diinginkannya. Allah juga memiliki sifat al-khaliq, yang artinya penentu segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Allah menciptakan dan mengadakan semua makhluk di waktu yang tepat. Allah menetapkan ciptaannya dengan sebaik-baik ketetapan. Allah menciptakan dengan mereka dengan bentuk yang terbaik. Allah menunjukkan jalan, kemaslahatan, dan memberi segala sesuatu yang pantas dan layak baginya. Kemudian Allah memberinya petunjuk agar mengetahui untuk apa mereka diciptakan. Masya Allah ya.
solih-solihah yang semoga dirahmati Allah, hari ini kita sudah sampai di Nah, hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman untuk melihat berbagai jenis binatang apa saja yang ada di kebun binatang. Nah, yang pertama kita akan mengenal mamalia. Apa? Kelihatan. Kemudian yang pertama yang kita lihat adalah watusi. Nah, teman-teman, angkola watusi ini tinggal di daerah savana atau padang rumput. Mereka biasa makan rumput dan juga daun. Salah satu hal yang menarik untuk angkola watusi ini adalah mereka memiliki angkola watusi yang bisa mencapai ukuran yang sangat panjang dan besar, sehingga sangat mencolok daripada jenis sapi lainnya. Nah, tahukah teman-teman bahwa berat angkola watusi ini bisa mencapai dari 410 hingga 730 kg dan memiliki panjang tubuh 2,4 meter. Dan rata-rata masa hidup mereka adalah 20 hingga 30 tahun. Selanjutnya teman-teman, Ustazah akan mengajak teman-teman mengenal tapir. Nah, hewan tapir ini juga termasuk salah satu mamalia yang hidup di hutan primer maupun hutan sekunder. Tapir ini biasa makan buah, semak, daun, atau bertunas. Salah satu yang menjadi fakta unik dari binatang tapir ini adalah mereka memiliki belang-belang putih di sekujur tubuhnya yang bertahan selama kurang lebih 6 bulan. Setelah masa itu, belang-belang tersebut akan menyatu menjadi 2 bagian warna, yaitu hitam dan juga putih. Nah, tahukah teman-teman bahwa berat tapir bisa mencapai 250 hingga 300 kg dan memiliki panjang 1,8 hingga 2,5 meter. Dan mereka memiliki masa hidup kurang lebih 30 tahun. Masya Allah ya. Sekarang Ustazah akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal unta punuk satu. Nah, seperti teman-teman lihat, unta punuk satu memiliki berat kurang lebih 300 hingga 600 kg dan memiliki panjang sekitar 1,8 hingga 2 meter. Dan mereka memiliki rentang hidup sekitar 40 hingga 50 tahun. Masya Allah ya. Nah, tahukah teman-teman, mereka sangat suka loh makan daun, tumbuhan, dan juga rumput kering. Mereka biasa tinggal di gurun pasir. Tempat asal dari unta punuk satu ini ialah Afrika, Australia Tengah, Asia, dari India. Nah, teman-teman, salah satu hal yang membuat ancaman terbesar untuk unta adalah serangan serigala sebagai predator utamanya dan sulitnya mencari air atau oase yang menyebabkan mereka mati kehausan.
Seperti teman-teman lihat, unta memiliki punuk. Nah, tahukah teman-teman, punuk unta itu tidak berfungsi sebagai cadangan air, melainkan sebagai cadangan lemak. Nah, untuk apa ya kira-kira lemaknya? Jadi, lemak itu akan diubah menjadi energi jika diperlukan, teman-teman. Masya Allah ya. Lihat sekarang saya akan mengajar teman-teman semuanya untuk mengenal kuda nyur. Nah, kuda nyur hewan yang selalu berendam di dalam air. Nah, seperti teman-teman lihat, kuda nyur di depan kita ini sedang berada di dalam air. Kenapa? Karena habitat dari kuda nyur sendiri yaitu memang danau, sungai, atau rawa. Jadi mereka tidak bisa jauh dari air ya teman-teman. Nah, tahukah teman-teman semuanya bahwa kuda nyur ini memiliki berat tubuh sekitar 1,3 hingga 4,5 ton. Wah, Masya Allah, berat sekali badannya ya teman-teman. Dan mereka ini juga memiliki panjang tubuh sekitar 3-5 meter. Dan memiliki rentang waktu hidup sekitar 50 tahun. Dan mereka sangat suka makan rumput, tunas, dan juga alang-alang. Tapi kenapa ya mereka sangat suka berendam di dalam air? Ada yang tahu? Nah, jadi teman-teman, kenapa kuda nyur sangat suka berendam di dalam air? Adalah karena saat terlalu lama di luar air, maka terdapat bercak-bercak merah darah pada permukaan kulit kuda nyur yang menandakan bahwa mereka mengalami dehidrasi. Oh, jadi itulah kenapa mereka sangat suka berendam di dalam air. Selanjutnya kita akan mengenai hewan mamalia yaitu gajah. Nah, seperti teman-teman lihat di belakang saya ada gajah Sumatera. Nah, gajah Sumatera ini memiliki berat teman-teman kurang lebih 2-6 ton, Insya Allah ya. Dan memiliki panjang kurang lebih 5-6 meter. Nah, sekali ya. Nah, teman-teman, gajah ini suka Teman-teman, sebentar ya. Ini sedang ada perbaikan terlebih dahulu supaya videonya lebih bagus lagi, lebih baik lagi biar teman-teman bisa melihat dengan baik. Nah, teman-teman itu yang tangannya diangkat boleh loh diturunin dulu. Nanti pegel loh ada Mbak Alka. Nah, dan teman-teman dimohon nanti tidak coret-coret dulu ya nak ya. Silahkan biar layarnya itu bersih, tidak ada coretan. Nah, teman-teman gimana tadi yang udah dilihat apa aja coba? Terus? Masya Allah banyak ya. Terus yang kira-kira yang teman-teman pernah lihat yang mana?
Unta. Oh, unta, lihatnya di mana? Gajah. Oh, gajah, ada gajah. Terus ada unta. Terus apa lagi? Sapi juga. Terus apa lagi? Kudanil. Wah, kudanil itu makannya apa? Ada yang tahu tidak tadi? Tadi apa namanya? Gajah. Iya, gajah itu biasanya makan apa? Rumput. Iya, betul. Terus Aku nggak tahu. ya, oke. Sekarang teman-teman tadi udah ini belum melihat apa namanya? Unta itu tinggalnya di mana tadi kata Ustazah? Padang pasir. Iya, betul, di padang pasir. Terus apa namanya? Ada warnanya putih sama hitam. Tadi warna atau apa tadi? Yang belalainya panjang. Apa yo namanya? Bukan. Warnanya hitam dan putih. Tapir, iya tapir. Nah, teman-teman udah pernah lihat langsung belum binatang-binatang yang di-share Ustazah tadi? Sudah ya? Oke. Nah, iya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang Ustazah mau tanya, ketika kita ketemu sama binatang, boleh nggak binatangnya kita bunuh atau kita sakiti? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Terus dikasih apa biasanya? Harus dikasih apa? Iya, dikasih makan, disayangi, tidak dipukul, tidak sampai terluka. Nah, itu jangan sampai ya. Kalau kita punya binatang peliharaan juga, kita juga harus menjaganya ya, teman-teman ya. Iya, hebat. Nah, sekarang Ustazah mau cek semangatnya dulu deh. Mana semangatmu? Masih semangat dong ya, masih semangat dong menunggu videonya. Iya, masih semangat ya nak ya? Masih semangat ya? Semuanya udah dimatiin. Oke. Nah, ini Ustazah baru mencoba ya nak ya. Nah, kita tunggu. Nah, Bismillah. sudah kelihatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam solihah yang semoga dirahmati Allah. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semuanya sehat? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini, di hari yang sangat cerah ini, Ustazah akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar mengenal ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kita baca doa naik kendaraan dulu yuk. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah. Tapir ini biasa makan buah, semak, daun, atau bertunas.
Salah satu yang menjadi fakta unik dari binatang tapir ini adalah mereka memiliki belang-belang putih di sekujur tubuhnya yang bertahan selama kurang lebih 6 bulan. Setelah masa itu, belang-belang tersebut akan menyatu menjadi 2 bagian warna, yaitu hitam dan juga putih. Nah, tahukah teman-teman bahwa berat tapir bisa mencapai 250 hingga 300 kg dan memiliki panjang 1,8 hingga 2,5 meter. Dan mereka memiliki masa hidup kurang lebih 30 tahun. Masya Allah ya. Sekarang Ustazah akan mengajar teman-teman semuanya untuk mengenal unta punuk satu. Nah, seperti teman-teman lihat, unta mereka memiliki rentang hidup sekitar 40 hingga 50 tahun. Ya Allah ya. Nah, tahukah teman-teman, mereka sangat suka loh makan daun, tumbuhan, dan juga rumput kering. Mereka biasa tinggal di gurun pasir. Tempat asal ini adalah Afrika, Australia Tengah, Asia, dari India. Nah, teman-teman, salah satu hal yang membuat ancaman terbesar untuk unta adalah serangan serigala sebagai predator utamanya dan sulitnya mencari air atau oase yang menyebabkan mereka mati kehausan. Seperti teman-teman lihat, unta memiliki punuk. Nah, tahukah teman-teman, punuk unta itu tidak berfungsi sebagai cadangan air, melainkan sebagai cadangan lemak. Nah, untuk apa ya kira-kira lemaknya? Jadi lemak itu akan diubah menjadi energi jika diperlukan, teman-teman. Masya Allah ya. Teman-teman semuanya untuk mengenal kuda nyur. Nah, kuda nyur hewannya selalu berendam di dalam air. Nah, seperti teman-teman lihat, kuda nyur di depan kita ini sedang berada di dalam air. Kenapa? Karena habitat dari kuda nyur sendiri yaitu memang danau, sungai, atau rawa. Jadi mereka tidak bisa jauh dari air ya, teman-teman. Nah, tahukah teman-teman semuanya bahwa kuda nyur ini memiliki berat tubuh sekitar 1,3 hingga 4,5 ton. Wah, Masya Allah, berat sekali badannya ya teman-teman. Dan mereka ini juga memiliki panjang tubuh sekitar 3 sampai 5 meter. Dan memiliki rentang waktu hidup sekitar 50 tahun. Dan mereka sangat suka makan rumput, tunas, dan juga alang-alang. Tapi kenapa ya mereka sangat suka berendam di dalam air? Ada yang tahu? Nah, jadi teman-teman, kenapa kuda nyur sangat suka berendam di dalam air? Adalah karena saat terlalu lama di luar air, maka terdapat bercak-bercak merah seperti darah pada permukaan kulit kuda nyur yang menandakan bahwa mereka mengalami dehidrasi. Oh, jadi itulah kenapa mereka sangat suka berendam di dalam air.
dari hewan mamalia yaitu gajah. Nah, seperti teman-teman lihat di belakang Ustazah ada gajah Sumatera. Nah, gajah Sumatera ini memiliki berat teman-teman kurang lebih 2 sampai 6 ton, Masya Allah ya. Dan memiliki panjang kurang lebih 5 sampai 6 meter. Wah, seru sekali ya. Nah, teman-teman, gajah ini suka sekali makan daun, rumput, kulit kayu, pelepah kelapa, atau buah. Mereka memiliki habitat atau tempat tinggal yaitu di daerah savana, padang rumput, atau hutan hujan tropis. Masya Allah ya. Nah, gajah Sumatera ini berasal dari negara kita loh teman-teman, yaitu di daerah Pulau Sumatera. Nah, teman-teman, solih-solihah, tahukah kalian gajah Sumatera ini bisa menghabiskan waktu sekitar 16 jam sehari hanya untuk mengkonsumsi rata-rata sekitar 150 kg makanan dan juga meminum sekitar 180 liter air. Wah, banyak sekali ya teman-teman, makanan maupun minumannya. Insya Allah. Nah, selanjutnya teman-teman, Ustazah akan mengajak teman-teman semuanya mengenal salah satu jenis ikan yaitu Arapaima gigas. Nah, Arapaima gigas ini merupakan ikan tawar terbesar di dunia. Panjang tubuhnya mencapai 3 meter dengan berat 275 kg. Masya Allah ya, besar sekali. Nah, teman-teman, pada umumnya memiliki tubuh berwarna abu-abu dengan sisik yang berwarna merah di sekitar area ekornya ya, tapi ini tidak terlihat, qadarullah. Nah, spesies ini biasanya akan menuju ke permukaan untuk setiap menitnya, yaitu sekitar 10 hingga 20 menitnya untuk menyuplai oksigen teman-teman. Nah, jenis betina dari Arapaima sendiri biasanya berusia matang sekitar umur 5 tahun dan biasanya memiliki panjang tubuh 160 cm. Masya Allah, panjang juga ya. Tahukah teman-teman semuanya bahwa ikan jenis Arapaima ini biasa ditemukan di daerah danau, khususnya di daerah sungai Amazon nih teman-teman, yang banyak mengandung unsur oksigen, terutama yang berada di sekitar hutan hujan tropis. Nah, teman-teman semuanya, ikan Arapaima ini merupakan predator bagi jenis ikan yang lain. Biasanya mereka memakan jenis aves yang kebetulan berada di sekitar permukaan air. Itu saat mereka melakukan renang ke atas permukaan air untuk mengambil oksigen ya. Masya Allah. Nah, itu dia tadi tentang ikan Arapaima. Alhamdulillah teman-teman semuanya, setelah tadi kita belajar banyak sekali tentang hewan-hewan mamalia. Sekarang Ustazah akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang reptil. Wah, kira-kira apa aja ya? Yuk. Nah, untuk reptil yang pertama kita akan berkenalan dengan Salamander axolots. Nah, salamander ini memiliki salah satu keunikan yaitu kakinya yang lucu dan mungil ya teman-teman. Kemudian ada katak lembu Amerika yang memiliki warna yang sangat eksotik sekali. Selanjutnya teman-teman ada katak badut yang memiliki tekstur kulit yang halus. Nah, katak badut ini juga salah satu reptil ya teman-teman. Kemudian kita juga akan mengenal mengenai tegu nih, salah satu hewan yang tinggal di tepi sungai. Nah, ia memiliki kemiripan dengan buaya, namun berbeda ya teman-teman karena postur tubuhnya lebih kecil lagi. Kemudian kita akan mengenal berbagai jenis ular di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ada banyak sekali jenis ular, mulai dari yang berwarna hijau, coklat, hitam, dan masih banyak lagi. Nah, silahkan teman-teman melihat berbagai jenis ular di sini.
Alhamdulillah teman-teman, di bagian terakhir ini Ustazah akan mengajak teman-teman berkenalan dengan salah satu hewan yang kita sebut dengan buaya muara. Apa itu buaya muara? Nah, di belakang Ustazah ada buaya muara. Buaya muara adalah buaya yang tinggal di sekitar muara sungai, tepi sungai, maupun di sekitar rawa ya. Mereka sangat suka sekali makan daging kambing, rusa, unggas, maupun daging elang teman-teman. Nah, tahukah teman-teman bahwa buaya muara ini memiliki berat sekitar 840 hingga 1000 kg. Masya Allah, berat sekali ya ternyata badannya. Dan tahukah teman-teman, panjang dari buaya ini bisa mencapai 4 hingga 5 meter. Wow, panjang juga ya. Nah, salah satu hal yang menarik dari buaya ini adalah bahwa buaya ini termasuk dari salah satu jenis dari buaya yang terganas dan juga terbesar di dunia teman-teman. Wah. Yuk kita lihat teman-teman berbagai jenis buaya muara yang ada di kebun binatang ini. Nah, setelah kita tadi melihat buaya muara, Ustazah akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan kura-kura. Nah, di kebun binatang ini ada banyak sekali jenis kura-kura. Nah, salah satu kura-kura yang akan Ustazah kenalkan kepada teman-teman adalah kura-kura calagur. Nah, ini dia ada di belakang Ustazah, kura-kura calagur. Kura-kura calagur ini teman-teman memiliki berat kurang lebih 25 kg. Insya Allah berat sekali ya. Nah, selanjutnya ia memiliki panjang tubuh kurang lebih 50 hingga 80 cm. Tahukah kalian kalau kura-kura ini sangat suka sekali makan buah? Selain buah, mereka juga suka makan tunas atau tanaman yang ada di air. Mereka biasa tinggal di sungai atau anak sungai atau bahkan di rawa-rawa. Nah, salah satu hal yang sangat unik dari hewan ini adalah ia memiliki sebuah tanda di kepalanya, yaitu tanda merah teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat. Selain kura-kura calagur sendiri, masih ada berbagai jenis kura-kura di kebun binatang ini. Ada seperti kura-kura moncong babi, kemudian kura-kura yang lainnya. Teman-teman bisa melihat di sini berbagai jenis kura-kura. Yuk kita lihat bareng-bareng teman-teman. Masya Allah. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mengenal kura-kura aldabra, yaitu kura-kura yang merupakan salah satu jenis kura-kura yang memiliki rentang hidup lebih lama dari manusia. Masya Allah ya, kira-kira rentang hidupnya itu sekitar 150 tahun. Wah, lama sekali ya masa hidupnya teman-teman. Masya Allah. Nah, teman-teman, kura-kura ini itu biasa tinggal di daerah padang rumput atau di semak belukar atau di sekitar danau dan juga bisa di daerah sekitar pasir pantai teman-teman. Nah,
Selain itu, Aldabra ini teman-teman memiliki berat tubuh sekitar 160 hingga 200 kg. Masya Allah, berat banget ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melihat tempurung dari kura-kura ini yang juga sangat besar. Nah, itu mungkin yang menjadi bagian dari berat tubuhnya. Selanjutnya kita akan mengenal kadal naga berjanggut yang berwarna keorangan, dan kemudian ada kadal swalayan Weberry teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kadal tokek leopard. Nah, kadal ini tuh menyerupai warna dari batu. Dan selanjutnya ada kadal lidah biru teman-teman, nih bisa dilihat ya. Kemudian ada spiny. Masya Allah, banyak sekali ya jenis kadal. Kemudian kita bisa melihat iguana. Nah, di sini ada iguana ya teman-teman. Nah, dilihat nih iguana. Lalu ada biawak. Nah, nih. Nah, biawak ini termasuk jenis kadal besar ya teman-teman. Hari ini kita akan mengenal salah satu burung, yaitu burung Australian pelikan. Nah, burung Australian pelikan ini biasa tinggal di daerah sungai, rawa-rawa maupun danau. Teman-teman bisa melihat langsung Australian pelikan yang ada di belakang ustazah ini. Australian pelikan ini biasa makan seperti ikan, udang, moluska. Nah, moluska ini sejenis seperti keong teman-teman, dan juga katak. Nah, salah satu hal yang menarik dari Australian pelikan ini adalah dia itu memiliki paruh yang panjang teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Namun saat ini paruhnya tidak terlihat ya. Nah, dia memiliki paruh yang terpanjang daripada burung yang lainnya teman-teman. Masya Allah ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di tempat ini kita akan mengenal berbagai jenis elang. Mulai dari elang brontop, elang bondol, elang sikep madu, elang laut perut putih, dan yang lainnya. Nah, setelah tadi Ustazah jelaskan semua jenis-jenis burung elang, yuk kita berkenalan lebih dekat dengan elang-elangnya teman-teman. Halo.
Nah, setelah tadi kita melihat berbagai jenis burung elang, Ustazah akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat salah satu elang yang sangat unik, yaitu elang bondel. Wah, kira-kira elang bondel itu apa ya? Nah, elang bondel ini adalah salah satu elang yang memiliki ukuran sedang dengan panjang tubuh mencapai 45 cm dengan warna bulu, yaitu warna putih dan juga coklat pirang. Wah, nah, tahukah teman-teman, burung ini suka sekali memakan mamalia kecil seperti ayam atau aves yang berukuran kecil dan beberapa jenis reptil dan juga serangga. Nah, habitat dari elang bondel ini teman-teman yaitu di sekitar daerah rawa-rawa. Mereka sangat menyukai pohon yang tinggi untuk membuat sarang. Wah, keren. Selanjutnya teman-teman, kita akan berkenalan dengan burung kakak tua galerita, atau biasa juga kita mengenalnya dengan burung kakak tua jambul kuning. Ya, karena teman-teman lihat ya, dia punya jambul kuning di atas kepalanya, Masya Allah. Nah, teman-teman tahu tidak, ukuran dari burung kakak tua jambul kuning atau burung kakak tua galerita ini memiliki ukuran panjang tubuh sekitar 30 cm. Nah, di habitat aslinya, burung kakak tua jambul kuning ini biasa makan buah-buahan atau biji-bijian. Selain itu, burung kakak tua ini juga biasa makan daun, kulit batang, maupun serangga. Nah, tahu tidak teman-teman, kalau habitat dari burung kakak tua jambul kuning ini ada di sekitar hutan sekunder dan juga perkebunan. Nah, burung ini tersebar di daerah Indonesia seperti Sulawesi, Nusa Tenggara. Masya Allah ya. Hewan dari aves selanjutnya ada laser flamingo teman-teman. Wah, laser flamingo ini biasa tinggal di daerah perairan alkali teman-teman, atau di daerah rawa-rawa. Nah, salah satu hal yang unik dari hewan ini adalah mereka itu memiliki warna pink biasanya, dan sangat suka sekali mengangkat salah satu kakinya, jadi berdiri dengan satu kaki ya. Nah, setelah tadi kita mengenal tentang laser flamingo teman-teman, Ustazah akan ajak teman-teman mengenal salah satu binatang aves, yaitu gagang bayam. Apa ya kira-kira gagang bayam? Nah, gagang bayam ini adalah salah satu burung yang memiliki badan kecil dengan kaki yang panjangnya 37 cm. Masya Allah ya. Nah, teman-teman, tahukah kalau burung gagang bayam ini merupakan jenis burung pemakan ikan kecil atau katak dan juga siput. Nah, selain itu mereka biasa tinggal di daerah rawa payau, rawa tawar, danau dangkal, kemudian di tepi sungai, kemudian di daerah sawah atau di tambak garam. Nah, teman-teman tahu tidak kalau burung ini tersebar di Indonesia, yaitu di daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Bahkan ada di daerah Selandia Baru dan juga benua Australia. Masya Allah, banyak sekali tersebar di penjuru dunia ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bisa melihat salah satu keluarga burung yang ada di belakang kita. Nah, Ustazah akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal satwa burung. Salah satunya adalah burung unta. Yuk kita lihat bareng-bareng teman-teman. Burung unta biasa tinggal di daerah savana dan juga gurun Afrika. Mereka termasuk dalam kelas aves atau kelas burung. Mereka memiliki tinggi dari 180 hingga 250 cm dan memiliki berat 90 hingga 130 kg.
Dan rata-rata masa hidup burung unta teman-teman yaitu sekitar 30 hingga 40 tahun. Salah satu fakta unik dari burung unta ini, teman-teman, merupakan burung terbesar dan terberat di dunia. Wah, berat ya? Iya, karena beratnya mencapai 130 kg. Nah, namun walaupun mereka berat teman-teman, mereka bisa berlari kencang sampai dengan kecepatan 60 km per jam. Dan merupakan satu-satunya burung yang memiliki 2 jari kaki. Teman-teman, setelah tadi kita mengenal berbagai jenis burung yang biasa terbang, Ustazah akan mengajak teman-teman berkenalan dengan salah satu burung yang biasa berenang. Ya, seperti teman-teman lihat, ini adalah burung pinguin. Insya Allah ya, burung pinguin ini biasa tinggal di dalam air teman-teman. Nah, setelah kita melihat berbagai jenis burung teman-teman, hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman untuk melihat binatang cakar. Apa itu binatang cakar? Ini dia. Salah satunya adalah serval. Serval ini mempunyai telinga besar dan panjang yang mempermudahkan serval untuk mendeteksi keberadaan mangsanya. Ia termasuk dalam jenis mamalia yang biasa tinggal di daerah savana dan juga padang rumput. Nah, serval ini biasa makan burung, reptil, serangga, atau mamalia yang kecil lainnya. Memiliki panjang tubuh sekitar 67 hingga 100 cm dan berat 9 hingga 18 kg. Lucu sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenal hewan cakar yang lucu, yaitu linsang atau biasa kita sebut dengan berang-berang. Nah, seperti yang teman-teman tahu, berang-berang ini memiliki kepala yang mirip dengan musang. Nah, berang-berang ini memiliki panjang tubuh mencapai 90 cm dengan berat mencapai 4,5 kg. Masya Allah ya. Nah, selain itu, ia memiliki rambut berwarna coklat tua kehitaman dengan bagian bawah mata hingga atas tungkai depan berwarna putih. Nah, teman-teman tahu tidak kalau linsang atau berang-berang ini suka sekali memakan hewan-hewan kecil seperti misalnya kepiting, moluska, amfibi, atau jenis-jenis ikan lainnya. Nah, berang-berang ini teman-teman hidup di daerah lahan basah, perairan tawar, seperti misalnya contohnya ada di sungai atau di rawa-rawa. Nah, selain itu, berang-berang ini menghabiskan sebagian waktunya berada di darat. Masya Allah ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Nah, kita sudah belajar mulai dari adab berkendara, adab ketika keluar rumah, kemudian menjaga protokol kesehatan. Terus kita juga belajar tentang ciptaan-ciptaan Allah yang banyak sekali jenisnya. Dan juga kita belajar tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah. Nah, semoga melalui sedikit kisah yang Ustazah bagi kali ini bisa menjadi sarana teman-teman di rumah refreshing dan menambah semangat kembali dalam belajar.
Boleh sesekali loh teman-teman kita mengistirahatkan badan dengan berkunjung ke tempat-tempat wisata dimanapun untuk menghilangkan rasa bosan kita dalam belajar. Namun ya tetap ketika kita berwisata memperhatikan adab-adab keluar rumah dan juga menjaga protokol-protokol kesehatan yang ada. Kenapa teman-teman? Karena para ulama yang sukses dalam menuntut ilmu itu telah memberikan teladan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang sangat bermanfaat ya. Semoga itu tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan banyak sekali materi pembelajaran hari ini dan semoga apa yang kita belajari hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan kami ucapkan juga syukron jazakumullahu khairan kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi Ananda belajar di rumah. Kami memohon maaf jika dalam pembuatan video ini masih banyak sekali kekurangannya. Nah, sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. 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 Masya Allah. Dadah. Tadi teman-teman sudah lihat binatang-binatangnya. Sekarang Ustazah punya kuis nih buat teman-teman. Ustazah punya tebak-tebakan buat teman-teman, punya pertanyaan. Nah, teman-teman, tapi ada ini ya peraturannya ya. Yang mau menjawab pertanyaan Ustazah silahkan minta tolong ayah atau bunda yang sedang mendampingi untuk memberikan gambar tangan ya, raise hand. Jadi tangannya yang di aplikasi Zoom silahkan untuk diklik sebelum menjawab pertanyaan dari Ustazah. Nah, oke, pertanyaan pertama, Ustazah mau bertanya ya. Siapa nama kura-kura yang bisa hidup 100 tahun lebih? Nah, tadi kura-kura apa ya namanya ya yang bisa hidup 100 tahun lebih? Tebak. Iya, ini ada Mbak Saki. Boleh Mbak Saki menjawab? Alabedra. Iya, Aladabra. Betul. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ada binatang apa yang namanya mirip dengan sayuran? Ada yang tahu? Tadi namanya tuh ada yang namanya kayak sayuran loh. Apa yo? Ayam. Ini tadi siapa yang menjawab, Nak? Rani Us. Oh, Rani. Ya, baik, Mbak Rani. Betul, barakallahu fiik. Nah, oke. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Ini harusnya tahu ya. Kira-kira tadi yang mengisi suara itu Ustazah siapa? Yo. Ustazah Hani. Ustazah Hani. Karena ya betul. Tapi Ustazah mau cari satu kali lagi deh karena ini Ustazah minta tolong ya untuk teman-teman yang mau menjawab silahkan angkat tangannya seperti Mbak Saki itu. Nah, jadi supaya Ustazah tahu yang menjawab siapa dan tidak berebut. Yuk cepet-cepetan ya. Ada pertanyaan satu kali lagi. Sebutkan Asmaul Husna Allah Maha Pencipta. Irsyad, yo Irsyad. Siapa Irsyad? Al-Kholaq. Zafira. Oh ya. Oh, ya, ini nanti
yang tadi yang sudah menjawab ada Zafira dan juga ada Irsyad. Tapi nanti ini ya ketentuan dari Ustazah. Insya Allah nanti Ustazah akan infokan di lain-lain untuk siapa saja yang mendapatkan hadiah dari Ustazah yang sudah menjawab pertanyaan Ustazah. Nah, dan untuk teman-teman yang lainnya yang belum bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah, tidak usah bersedih, karena insya Allah kita akan berjumpa kembali lain waktu. Oke teman-teman? Iya. Masya Allah teman-teman sudah hebat tadi mengikuti kegiatan dengan baik. Mendengarkan, duduk rapi, melihat videonya, mendengarkan. Hebat deh teman-teman. Ustazah ucapkan barakallahu fikum. Nah, oke teman-teman. Kita selanjutnya akan menuju ke acara yang kelima. Nah, untuk acara yang kelima ini, Ustazah memohon untuk ayah, bunda, dan juga teman-teman untuk duduk rapi bersama. Karena acara yang kelima ini nanti ada informasi sedikit dari Ustazah. Yuk silakan ayah, bunda, dan teman-teman mohon untuk kita mendengarkan sebentar. Nah, acara yang selanjutnya yang kelima yaitu ada lain-lain. Dan yang pertama adalah penggalangan dana. Kepada Ananda Santri Taman Tahfiz Anak Al-Wahdah yang Ustazah cintai dan banggakan. Nikmat bersama keluarga adalah nikmat yang begitu indah. Apalagi bersama dalam suasana yang aman dan damai dalam balutan iman tentunya. Menjadi suatu kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Akan tetapi saat ini berbeda keadaannya dengan saudara-saudari kita di Palestina. Juga di sebagian wilayah bumi lainnya yang telah dan sedang direnggut kebahagiaannya. Dihinakan martabatnya sebagai manusia. Banyak dari mereka kehilangan ayah, bunda, keluarga, dan saudara yang telah dibunuh. Begitu juga dengan rumah mereka yang dahulu berdiri dengan kokoh, kini telah hancur menjadi puing-puing karena perbuatan para Zionis musuh Islam. Hingga tempat bermain pun tiada lagi. Keceriaan mereka seperti telah tiada. Yang ada setiap hari hanyalah tangisan pilu. Tentu, ayah bunda juga telah mengetahui akan kabar saudara muslim kita di sana yang sedang terjajah kebahagiaannya. Mereka membutuhkan kita sebagai saudara sesama muslim. Dengan begitu hati, siapa yang tidak tergugah untuk bisa membantu saudara kita? Maka mari kita bersama Taman Tahfiz Anak Al-Wahdah juga seluruh keluarga Indonesia lainnya membantu dan mendukung perjuangan saudara-saudari kita di sana. Mereka adalah saudara kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah satukan kita di atas ikatan iman dan juga Islam. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Itulah di antara ayat pilihan yang Ananda hafalkan bersama di Taman Tahfiz Al-Wahdah. Sebagai nafas kehidupan kita, dengan begitu, mari ayah bunda serta Ananda
Sudah saatnya kita merealisasikan ayat-ayat mulia tersebut dengan melakukan solidaritas aksi kemanusiaan kita dengan doa yang tidak terputus, share dukungan dalam media sosial, dan dukungan dana dari sebagian harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah titipkan kepada kita. Ayah, bunda, dan teman-teman yang Ustazah sayangi dan juga Ustazah cintai, berterima kasihlah kepada saudara-saudara kita yang dengan sudi mau mengorbankan jiwa raganya untuk menjaga kemuliaan masjid kedua dan kiblat pertama umat Islam dari kezaliman Zionis. Kita yang tidak bisa melangkah ke sana, hanya doa dan harta yang bisa kita upayakan. Galang semaksimal mungkin, salurkan agar Palestina dan Masjid Al-Aqsa bisa dimerdekakan. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu sebagai berikut. Abu Dzar pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi ini?" Beliau bersabda, Al-Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Kemudian Al-Masjid Al-Aqsa." Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa lama antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. Menjaga Al-Aqsa adalah kewajiban kita bersama. Menolong warga Palestina adalah amanah konstitusi kita. Bahwa perdamaian dunia adalah harga mati. Selama penjajahan masih dirasakan oleh Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh dan lantang membela hak-hak Palestina. Maka dengan hal inilah Taman Tahfiz Anak Al-Quran, Taman Tahfiz Anak Al-Wahdah memfasilitasi penggalangan dana untuk membantu dan mendukung saudara-saudari kita di Palestina. Dana bisa ditransfer ke rekening sekolah, yaitu di Bank BSM, atas nama Kelompok Bermain Al-Wahdah, YPWIY, dan juga Bank BSM atas nama TK Al-Wahdah, YPWIY. Dengan sebagai catatan, kode bank BSM 451, transfer dengan menggunakan kode belakang 500, sebagai contoh 50.500, dan setelah mendonasikan, silahkan untuk berkonfirmasi kepada admin Taman Tahfiz Anak Al-Wahdah. Untuk donasi akan kami tutup tanggal 4 Juni 2021. Insya Allah, semoga upaya kecil ini tidak ternilai sebagai bukti keimanan dan persaudaraan kita dan dapat mengundang derasnya keberkahan di Palestina. Nah, teman-teman, itu tadi untuk informasi yang pertama mengenai penggalangan dana. Untuk selanjutnya, insya Allah nanti akan share kembali ya untuk poster gambar dan juga rekening, alamat rekeningnya insya Allah akan di-share kembali di grup masing-masing kelas. Dan untuk informasi selanjutnya, untuk video atau rekaman pada pagi hari ini, insya Allah akan di-share link YouTube-nya, sehingga nanti ayah dan bunda dapat melihat kembali videonya melalui YouTube.
Nah, untuk hadiahnya untuk teman-teman yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ustazah, insya Allah nanti akan dihubungi oleh Ustazah kelas masing-masing. Nah, sampailah kita kepada di penghujung acara. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan bahwa alhamdulillah sudah ada 2 wali santri yang mempercayakan donasinya kepada Taman Tahfiz Anak Al-Wahdah yang sudah terkumpul di sekolah. Sudah ada 2 ya. Ini ayah bunda, monggo silahkan bisa ajak saudara, tetangga untuk bersama-sama kita membantu saudara-saudari kita di Palestina melalui Taman Tahfiz Anak Al-Wahdah. Baik, kita sudah di ujung acara. Namun sebelum acara kita akhiri, saya, Ustazah Lu'lu, mohon maaf apabila menemani Ananda, ayah bunda dalam acara pada pagi hari ini masih banyak sekali kekurangan. Mohon maaf untuk bukakan hatinya untuk dimaafkan ya teman-teman ya, ayah bunda. Ya, Us. Ya, terima kasih. Oh ya, ini ada susulan info ini ternyata Masya Allah dengan video yang kita share tadi, sekarang sudah ada 4 wali santri yang sudah mendaftarkan diri untuk berdonasi melalui sekolah. Masya Allah, ayo kita bersemangat kita untuk menyebarluaskan kebaikan ini kepada orang lain. Nah, sekian dari Ustazah, namun sebelum itu kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.